Tempo, Co. Jakarta. Dewan Ahli Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAHMI, Hermawan, menyebut Indonesia salah satu negara yang berpotensi mengalami tingkat hiperendemik atau hiperendemik COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis Indonesia. Apa sebenarnya hiperendemik itu? Bagaimana suatu negara dikatakan hiperendemis? Dan apa perbedaan antara epidemi dan pandemi? 1. Hiperendemik. Secara harfiah, hiperendemik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hiper yang berarti berlebihan, dan endemik yang berarti munculnya suatu penyakit di suatu wilayah geografis tertentu yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hiperendemik adalah suatu keadaan di mana suatu penyakit muncul secara terus-menerus dalam suatu wilayah geografis dan dalam intensitas yang tinggi. 2. Epidemi. Hiperendemik sedikit banyak pasti berkaitan dengan epidemi, terutama jika penyakit yang terjadi secara terus-menerus dan dengan intensitas yang tinggi tersebut disebabkan oleh epidemi. Epidemi merupakan suatu kondisi di mana suatu penyakit yang menyebar dengan cepat di suatu wilayah atau negara hingga mempengaruhi populasi di wilayah tersebut. Dilansir dari healthline.com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC mendefinisikan epidemi sebagai peningkatan tak terduga dalam jumlah kasus penyakit di wilayah geografis tertentu. Peningkatan ini disebabkan oleh cepatnya suatu penyakit menular atau menyebar. Ada beberapa penyebab epidemi, yaitu ketika agen infeksi seperti virus, bakteri, atau jamur menyebar secara luas di suatu wilayah tersebut. Keadaan ini bisa diperparah apabila penyakit ini sebelumnya tidak diketahui. Epidemi juga dapat disebabkan oleh agen infeksi yang mengalami mutasi sehingga menjadi lebih kuat, sehingga masyarakat yang sebelumnya kebal terhadap penyakit tersebut menjadi rentan terinfeksi. Apabila infeksi terjadi dalam jumlah besar dan berlangsung cepat, maka hal ini dapat dikatakan sebagai epidemi. Penggunaan kata epidemi untuk menyebut wabah penyakit ini telah digunakan dalam sejak 430 sebelum Masehi. Para ahli menemukan bahwa Hippocrates menggunakan kata ini dalam risalah medis untuk menyebut penyakit yang meluas. Homer dalam karyanya berjudul Odyssey yang terkenal juga menggunakan istilah epidemi dalam karyanya. 3. Pandemi. Lalu bagaimana jika suatu penyakit yang mewabah di suatu wilayah disebabkan oleh hewan kepada manusia atau manusia kepada hewan? Nah, kasus inilah yang disebut dengan pandemi, yang belakangan cukup familiar di telinga kita. WHO menyebut pandemi sebagai penyebaran penyakit baru di seluruh dunia selama terjadinya kasus virus H1N1 pada 2010 lalu. Berikut 6 fase perkembangan pandemi menurut WHO. Apabila fase ini dialami suatu wilayah, maka dapat dikatakan wilayah tersebut mengalami pandemi. Fase pertama, agen infeksi seperti virus, bakteri, atau jamur yang terdapat pada hewan yang tidak diketahui menyebarkan penyakit ke manusia. Fase kedua, setelah terjadi penularan, kemudian virus terdeteksi pada hewan yang diketahui telah menyebarkan penyakit virus ke manusia. Fase ketiga, kontak hewan dengan manusia menyebabkan manusia mengembangkan penyakit. Fase keempat, kontak manusia dengan manusia memperjelas bahwa wabah komunitas dapat terjadi. Fase kelima, penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi di setidaknya 2 negara di kawasan yang sama. Fase keenam, wabah tingkat komunitas terjadi di negara ketiga di wilayah lain.